Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Wahyu Agustina, perwakilan dari kelompok 6 akan memberikan tutorial mengenai pelaksanaan pembuatan media pembelajaran dengan menggunakan WordPress. Adapun anggota dari kelompok 6 yaitu Erika Zuraini, Destia Cahyantias, Rizky Wahyu Agustina, Ahmad Fauzun, dan juga Farida Maulina. Sekarang langsung saja kita ke tutorialnya, yaitu yang pertama adalah membuat konsep dari media pembelajaran. Untuk kelompok 6 sendiri sudah membuat konsepnya sebagai berikut. Di sini sudah tertera bahwa media pembelajaran yang akan digunakan atau yang akan dibuat yaitu adalah WordPress dengan materi yaitu bangun ruang sisi datar. Untuk materinya telah tersedia pada jenjang SMP atau MTS kelas 8 semester 2. Tentunya sesuai dengan kurikulum 2013. Kemudian kompetensi dasar dari materi tersebut ialah yang pertama, membedakan dan menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar seperti kubus, balok, prisma, dan limas. Kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar serta gabungannya. Kemudian juga ada submateri, yakni yang pertama adalah pengertian bangun ruang dan macam-macamnya. Kedua, jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Yang ketiga, luas permukaan bangun ruang sisi datar. Yang keempat, volume bangun ruang sisi datar. Dan yang kelima, menaksir luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar tidak beraturan. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah menyusun kerangka. Nah, kerangkanya sebagai berikut. Di sini ada 7 menu, dengan setiap menu memiliki judul dan isi yang berbeda-beda. Tentunya masih sesuai dengan kebutuhan dan submateri pada materi bangun ruang sisi datar. Nah, misalkan untuk menu yang pertama di sini, judulnya adalah pertemuan 1 tokoh matematika, yang isinya adalah gambar tokoh dan deskripsi mengenai biografinya. Kemudian ada menu 2 dengan judul pertemuan 1 bangun ruang sisi datar, dan isinya adalah kompetensi dasar, ilustrasi masalah, pengertian bangun ruang, bagian-bagian dari bangun ruang, dan juga sifat-sifat bangun ruang sisi datar. Kemudian untuk menu yang ketiga, keempat, 5, dan 6 masih sama dengan menu yang kedua, disesuaikan dengan submaterinya. Kemudian untuk menu yang ketujuh adalah menu evaluasi atau menu dengan judul pertemuan 6 evaluasi, yang isinya adalah latihan soal. Nanti latihan soal tersebut dibuat dalam Google Form dan di-upload atau diunggah pada halaman WordPress, seperti itu. Nah, kemudian kita lanjut ke WordPress-nya. Nah, di sini saya sudah login ke akun WordPress saya. Di sini adalah tampilan berandanya seperti ini. Kemudian di sini adalah yang kita lakukan, kita klik situs saya. Nah, kebetulan saya sudah buka pada jendela baru atau tab baru di sini. Kemudian kita pilih yang post. Kemudian kita pilih yang kategori dulu. Kita buat dulu kategorinya. Nah, di sini saya sudah buat kategori yakni bangun ruang sisi datar. Nah, untuk teman-teman yang belum mengetahui cara bagaimana menambah kategori, bisa dengan cara klik tambah kategori baru, kemudian akan muncul seperti ini. Bisa diisikan namanya dan deskripsinya, kemudian tinggal klik tambah di sini. Seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan buat post, bisa dengan cara tambah baru di sini kita klik, ataupun dengan yang ini, tulis ini kita klik. Sama saja. Ini kita klik dulu. Kita tunggu proses loadingnya, nanti akan muncul tampilan halaman yang mana bisa kita tuliskan untuk judul post dan juga isi atau deskripsi, begitu. Kita tunggu. Nah, seperti ini nanti muncul di sini tempat kita menuliskan judul dan di bawahnya ini adalah deskripsinya. Nah, misalkan kita buat yang menu pertama dengan judul tokoh matematika. Di sini kita tulis pertemuan 1 tokoh matematika.
Nah, demikian. Kemudian di sini saya akan menambahkan gambar untuk tokoh matematika. Bisa dengan cara klik tanda plus di sini ataupun tanda plus yang ada di sini. Nah, ini kita klik, kemudian kita pilih image. Kemudian akan muncul seperti ini. Bisa dipilih unggah, pilih gambar ataupun sisipkan dari URL. Di sini saya akan pilih unggah. Nanti akan muncul kotak dialog yang mana menunjukkan di mana lokasi file kita simpan pada laptop ini, pada laptop kita seperti itu. Kita tunggu sampai kotak dialognya muncul. Ini masih proses loading ya. Nah, seperti ini. Kita cari gambarnya yang ini. Kemudian kita klik open. Dan di sini juga loading lagi untuk mengunggah gambar yang telah kita pilih. Nah, untuk gambar ini bisa kita ubah ukurannya. Ini bisa kita besar atau kecilkan. Nah, seperti ini. Nah, dan juga bisa kita ubah untuk tata letaknya atau perataannya. Ini mau rata kiri, rata tengah, ataupun rata kanan. Di sini saya pilih yang rata tengah. Kemudian di bawahnya saya akan berikan deskripsi sesuai gambarnya. Bisa dengan cara diketik langsung pada halaman ini ataupun dengan cara diketik dahulu pada halaman Microsoft Word, kemudian nanti tinggal disalin. Kebetulan saya sudah ketik semua materinya pada halaman Microsoft Word. Nah, kita cari dulu materinya. Ya, yang ini kita blok, kemudian kita copy semuanya. Kemudian kita pastekan pada halaman ini. Kita tunggu. Nah, seperti ini sudah tersalin semuanya. Nah, kemudian untuk yang mau terlihat rapi, ini bisa kita ubah perataannya menjadi rata kanan kiri, ataupun jika ingin rata kanan juga bisa. Yang ini juga. Nah, seperti itu. Nah, sudah. Nah, ini kan adalah urutan nomor ya. Jadi, yang urutan nomor ini juga sama seperti pada Microsoft Word, juga ada pengaturan untuk urutan nomor seperti itu. Nah, jika kita ingin langsung publish, bisa kita publish dengan terbitkan ini, ataupun jika masih ingin diedit-edit lagi, bisa disimpan dalam draft. Kemudian ada peta tinjau di mana kita bisa melihat bagaimana nanti tampilan yang akan kita lihat setelah kita publish. Nah, ini coba kita peta tinjau dulu. Tampilannya adalah sebagai berikut. Nah, ini tampilan untuk desktop. Ini bisa juga kita ganti dengan tablet ataupun dengan telepon. Seperti itu ya. Nah, sudah. Nah, kemudian setelah kita tutup tadi peta tinjaunya, kita kembali ke halaman ini. Kemudian kita kembali ke halaman post. Nah, kita buka dulu untuk semua post. Jadi yang tadi sudah ada pada draft. Ini ya, pertemuan 1 tokoh matematika. Kemudian yang selanjutnya adalah menambahkan link YouTube pada menu yang lainnya. Misalkan untuk menu yang pertemuan 3 ini. Kita klik, kita tunggu dulu proses loadingnya. Nanti tampilannya akan sama seperti yang tadi. Kemudian nanti kita bisa klik tanda plus yang ada di sini ataupun yang ada di sebelah kanan tadi. Nah, di sini ya, sama saja. Nanti kita pilih yang YouTube. Ini. Nah, akan muncul tampilan seperti ini dan di sini adalah tempat kita menyalin link YouTube-nya. Nah, kita buka dulu untuk YouTube-nya. Kebetulan sudah saya buka terlebih dahulu tadi. Nah, kita tunggu proses loadingnya. Nah, di sini saya sudah mencari video yang relevan dengan materi yang dibahas. Tadi berkaitan dengan luas permukaan suatu bangun ruang
sisi datar. Kita cari dulu. Nah, di sini kita menemukan bahwa ada video dengan judul bangun ruang sisi datar, kegiatan 8.1 menentukan luas permukaan kubus dan balok. Yang ini kita klik kanan, kemudian kita copy link address dan kita pastekan pada tempat yang tadi, yang di sini ya. Nah, setelah itu kita sematkan. Nah, di sini nanti akan muncul YouTube-nya atau video YouTube-nya sebagai berikut. Nah, seperti itu. Kemudian kita perhatiin jauh dulu apakah sudah sesuai keinginan kita atau belum. Nah, demikian muncul, nanti akan muncul. Nah, sudah ya. Jadi YouTube-nya tadi sudah muncul pada halaman post kita. Ini kita tutup. Kita kembali. Kemudian di sini saya akan memasukkan Google Form juga pada salah satu menu, yakni yang pertemuan 6 evaluasi materi bangun ruang sisi datar. Kita klik. Kita tunggu dulu prosesnya, dan di sini kita butuh Google Form yang mana bisa dibuat pada Google Drive. Nah, ini sudah hampir selesai loadingnya. Kita tunggu dulu sebentar sampai tampilannya keluar. Nah, ini sudah keluar tampilannya seperti ini. Kemudian nanti bisa kita tambahkan atau kita sematkan Google Form-nya pada bagian bawah ini. Nah, sekarang kita buka Google Drive-nya untuk kita copy link dari Google Form-nya. Nah, di sini saya sudah membuat beberapa Google Form, dan di sini yang akan saya pakai adalah yang evaluasi. Ini kita klik, kita tunggu proses loadingnya. Kita tunggu dulu. Nah, ini sudah selesai loadingnya. Kemudian di sini saya sudah membuat soal dengan bentuk 10 pilihan ganda dan 5 soal esai. Kemudian kita lihat dulu soalnya. Nah, seperti ini. Kemudian kita klik yang kirim, kemudian kita pilih yang gambar ketiga ini, kemudian kita salin linknya. Setelah itu kita kembali ke halaman post kita. Nah, di sini bisa kita klik tanda plus, kemudian kita pilih yang sematkan. Nah, karena tadi bentuknya link HTML dan di sini adalah URL, kita salin dulu dengan tanda 3 ini kita klik, kemudian kita ganti sebagai HTML. Setelah itu kita pastekan. Nah, seperti ini sudah. Setelah itu kita atur dulu, kita klik pengaturan, kita atur bagian dokumen. Nah, di sini kategorinya sudah bangun ruang sisi datar dan juga tagnya adalah matematika. Nah, setelah itu kita tutup, kita klik terbitkan. Maka post ini atau halaman post ini akan terpublish atau terbit pada halaman WordPress kita, seperti itu. Sekian video tutorial dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menyimak, dan apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Dan untuk hasilnya nanti akan saya cantumkan link WordPress-nya pada description box. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.